Ketemu lagi dengan Mem Cindy di pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema. Tema 1, organ gerak hewan, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6 untuk kelas 5. Baiklah, so teman-teman semua harus dalam keadaan siap. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami sendi-sendi pada tulang manusia dan gerak otot manusia. Kedua, peserta didik mampu menentukan letak sendi pada manusia. Ketiga, peserta didik mampu menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menggambarkan sendi-sendi pada tulang manusia. Nah, yang pertama adalah sendi-sendi pada manusia berdasarkan gerak. Ayo, siapa yang tahu apa itu sendi? Nah, sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh. Fungsi sendi dapat berupa menghubungkan dua tulang, memberi struktur, serta membantu otot untuk menggerakkan tulang. Dan ada 5 jenis sendi yang perlu kita ketahui berdasarkan arah geraknya. Hari ini kita akan mempelajari kelima sendi itu ya teman-teman. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah ini dia. Sendi putar itu memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Yang kedua, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Seperti gambar yang teman-teman sudah lihat. Berikutnya ada sendi peluru. Ya. Nah, sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran lebih disebut dengan ball, dan yang menempel pada rongga itu disebut dengan soket. Makanya sendi peluru lebih dikenal dengan nama lain yaitu ball and socket. Dan tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Yang pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan lengan atas. Berikutnya ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini mampu membuat gerakan 2 arah, yaitu ke arah samping dan arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada di tulang pangkal ibu jari. Sendi berikutnya adalah sendi geser. Apa sih sendi geser? Nah, sendi geser ini adalah sendi yang ada pada ketua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan gerakan menggeser dan tidak berporos. Hubungan antar tulang selangka dan tulang belikat. Berikutnya, contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Sendi geser terdapat juga di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, berikutnya ada sendi engsel.
Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut yang menghubungkan 3 tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Tahukah kamu, manusia itu memiliki otot sebanyak 500 otot dalam tubuh, 206 tulang, dan 360 sendi yang terdiri dari 140 sendi pada vertebrae, 24 sendi pada toraks, 86 sendi pada area atas, 92 sendi area bawah, dan 11 sendi area panggul. Nah, setelah kita bahas sendi, Mem mau tanya, pernah nggak teman-teman keseleo? Iya, pasti ada yang pernah kan? Lalu, kira-kira penyebab keseleo itu apa ya? Nah, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal ini terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Nah, contohnya gini, teman-teman sering main sepak bola kan? Nah, sepak bola ini adalah suatu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot, ya. Itu ada di sepak bola. Nah, karena apa? Karena dalam sepak bola kerja otot itu sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Jadi, sebelum teman-teman bermain sepak bola, alangkah lebih baiknya untuk mengecilkan kemungkinan cedera otot, teman-teman harus melakukan pemanasan atau peregangan dengan teknik-teknik tertentu agar ketika bermain sepak bola, otot teman-teman itu sudah siap, ya kan? Tidak kaget. Terus itu salah satu upaya kita agar mengurangi cedera yang terjadi pada otot. Nah, adalah macam-macam gerakan otot. Yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Berikutnya, gerak menekan ke bawah atau menurun. Ketiga, gerak memutar lengan hingga telapak menelungkup. Terus, gerak menjatuhkan. Contoh gerak tungkai menjatuhkan dari sumbu tubuh. Berikutnya, ada gerak yang memutar lengan hingga tangan menegadah. Gerakan mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir adalah gerak yang membengkokkan. Contoh membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan macam-macam gerakan otot, apakah teman-teman sudah paham? Ya, jika sudah, silahkan teman-teman praktekkan diri ya. Apa saja dan bagaimana macam-macam gerakan otot sesuai yang sudah menjelaskan. Teman-teman, nah setelah kita pelajari tentang otot dan sendi, di sini Mem Cindy juga akan memberikan cara bagaimana cara kita merawat otot pada diri kita sendiri. Ya, yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Contohnya, teman-teman terlalu sering mengangkat beban, ya kan? Nah, itu kan otot bekerja keras itu, ya kan? Nah, di sini kita harus jaga dan kita tidak boleh membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi angkatlah beban semampu kita ya, jangan dipaksa. Berikut
berikutnya adalah melakukan peregangan. Melakukan peregangan ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam waktu yang cukup lama, seperti melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Jadi sebelum melakukan itu, teman-teman harus melakukan peregangan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan nama pemanasan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, bagaimana sih cara kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh ini? Dengan cara sedikitnya minimal kita minum 18 sehari atau 16 sehari yang jumlahnya itu 2 liter ya. Jadi satu hari itu kita harus minum 2 liter air agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, cairan ini dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Jadi buat yang gak suka minum, setelah mendengarkan penjelasan ini, harap teman-teman sudah membiasakan minum. Yang diutamakan itu adalah minum air putih ya, lebih sehat, minimal 2 liter satu hari. Berikutnya adalah melakukan latihan rutin. Nah, melakukan latihan rutin ini dengan cara banyak latihan fisik yang dapat jadi kita harus memperbanyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, di sini banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik untuk otot, khususnya untuk membentukkan otot itu ada apa? Ada putih telur, ada susu, ada ikan tuna, ada sayur brokoli, ada dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan juga kacang Arab serta bayam. Jadi di sini teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jangan makan coklat, jangan makan es krim secara berlebihan. Ya. Jadi kita mulai dari makanan yang bergizi dan diingat ya, 4 sehat 5 sempurna. Berikutnya adalah meringankan nyeri otot. Nah, tahu nggak maksud meringankan nyeri otot ini apa? Nah, maksudnya teman-teman menggunakan stretching otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang gerak menjadi lebih rileks. Ya, jadi teman-teman harus krim itu kan, krim otot. Jadi yang awalnya suka kram, nah kalau dikasih krim itu, otot itu lebih terasa hangat. Jadi otot itu lebih terasa rileksnya. Nah, berikutnya, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada 5 sendi yang kita sudah pelajari hari ini. Ya, yang pertama ada sendi putar, sendi lurus, sendi engsel, sendi telena, dan sendi geser. Itu 5 yang kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kira-kira bentuk sendinya seperti apa. Nah, berikutnya setelah teman-teman tahu nih tentang sendi, tentang otot, hari ini tugas teman-teman adalah membaca ya. Jadi di sini ada teks bacaan mengenai Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Nah, kenapa dia bisa ototnya seperti ini? Teman-teman baca. Lalu setelah teman-teman baca, tentukan dari paragraf 1 sampai ke 7 apa sih ide pokoknya dari bacaan yang teman-teman sudah baca berikut ini ya. Dan kedua, maksudnya tugas berikutnya adalah buatlah gambar sendi-sendi pada tulang manusia yang berdasarkan letak. Ya, jadi letaknya itu sesuai. Misalnya sendi peluru letaknya di
digambarkan. Oke teman-teman. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan pelajaran yang sudah Memsi disampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Ada 3 tugas loh hari ini ya. Yang pertama adalah teman-teman memperagakan gerak, macam-macam gerak otot. Itu ada berapa tadi? Ada 7. Kedua, teman-teman menentukan ide pokok dari bacaan di halaman 117. Dan tugas yang ketiga adalah buat gambar sendi pada tulang manusia berdasarkan letaknya. Contohnya sendi peluru. Sendi peluru letaknya di mana ya? Nah, itu digambarkan ya teman-teman. Oke semuanya.